Halo pecinta catur, selamat datang di channel Lingkaran Pion. Di video kali ini kita akan membahas 5 variasi jebakan catur pada pembukaan gambit raja yang sangat mematikan. Tanpa basa-basi, langsung saja mari kita mulai. Pembukaan gambit raja diawali dengan langkah pion E4, dibalas dengan langkah umum pion E5. Langsung saja guys, kita buat pengorbanan dengan pion ke F4. Langkah ini terlihat sangat berbahaya karena membuka pertahanan raja dari sayap kanan dan membuka ruang untuk menteri melakukan manuver ke petak H4 melakukan skak terhadap raja. Dan jika hal ini dilakukan, kita tinggal memajukan pion ke G3 dan semuanya akan baik-baik saja. Di sini kita akan membahas jika pengorbanan pion yang kita tawarkan direspon oleh pemain lawan. Jika pion pukul pion, maka kuda kita kembangkan ke F3 bertujuan untuk menjaga manuver menteri ke petak H4. Biasanya lawan akan menanggapi dengan pion ke G5 untuk menjaga pion F4 sekaligus maju satu langkah mengancam kuda, sehingga nantinya akan membuka ruang untuk menteri manuver ke petak H4 untuk mengancam raja. Perlu diketahui bahwa sebagian besar para pemain catur jarang menggunakan pembukaan ini karena dirasa sangat beresiko dan sangat berbahaya. Akan tetapi di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan pembukaan ini secara efektif. Terbukanya pertahanan di sayap kanan raja kita abaikan saja dan melanjutkan pengembangan perwira dengan kuda ke C3. Ini kita lakukan supaya lawan masuk ke dalam jebakan Batman yang sudah kita rancang. Jika lawan masuk ke jebakan yang sudah kita rancang, maka lawan akan memajukan pion maju ke G4 untuk ancam kuda dan sekaligus membuka ruang untuk menteri ke H4. Selanjutnya kuda ke E5 dan menteri manuver ke H4 skak. Pion maju menutup ke G3, pion pukul pion, dan menteri ke G4 mengajak pertukaran. Jika lawan merespon dengan menteri sikat menteri, kuda makan menteri, posisi seperti ini akan baik-baik saja karena perwira lawan masih semuanya berada pada posnya masing-masing, sedangkan kita unggul dari segi pengembangan perwira. Jika lawan merespon dengan pion ke G2 skak oleh menteri, maka menteri sikat menteri dan pion pukul benteng dan menteri terlahir kembali. Di sini kita melakukan serangan balik dengan menteri ke H5 ancam pion untuk skak mat. Jika kuda ke H6, pion naik ke D4 ancam kuda, dan jika gajah ke E7 membuka ruang untuk raja kabur, maka kuda makan pion. Kuda ke F6 ancam menteri, kuda ke D6 skak 2 kali dengan menteri, raja geser ke D8. Di sini jangan skak dengan kuda ke F7 karena tidak akan menyelesaikan masalah dengan cepat. Akan tetapi kita korbankan menteri ke E8 sehingga memaksa benteng untuk memakan menteri, dan langkah brilian dari kuda melesat ke B7 untuk melakukan skak mat dan mengakhiri permainan. Di variasi jebakan yang kedua ini masih dengan pembukaan yang sama, yaitu pion E4, pion E5, pion F4, pion pukul pion, kuda ke F3, dan pion ke G5. Variasi jebakan yang kedua ini dengan kita memainkan gajah ke C4. Selanjutnya pion ke G4 untuk mengancam kuda. Kita membuat jebakan dengan rokade pendek dan mengorbankan kuda yang dimakan oleh pion. Jika pion pukul kuda, maka kuda ke C3. Jika pion pukul pion, maka serangan balik dilakukan dengan gajah sikat pion skak, raja makan gajah, dan benteng sikat pion skak. Jika raja ke E8, menteri melesat ke H5 melakukan skak. Raja naik ke E7 dan menteri ke E5 skak mat. Opsi terbaik yaitu kuda ke F6, pion maju ancam kuda, gajah ke E7, menteri melesat ke H5 skak, raja mundur, pion sikat kuda, gajah serang benteng, menteri ke H6 skak, raja geser ke E1, pion maju skak, raja ke E7. Selanjutnya kuda ke D5 skak mat. Di variasi jebakan 1 dan 2 sebelumnya, kita menerima gambit yang ditawarkan.
Kali ini hitam menolak gambit yang ditawarkan dengan melangkahkan kuda ke C6 untuk melindungi pion E5. Dilanjutkan dengan kuda F3 untuk mengancam pion 2 kali. Pion maju ke D6, gajah ke C4, kuda ke F6, pion ke D3. Posisi yang seperti ini biasanya hitam melangkahkan gajah ke G4 untuk mengancam kuda. Putih melakukan rokade pendek, gajah ke E7 dan kuda ke C3. Selanjutnya kuda lompat ke D4 melakukan serangan dengan memanfaatkan situasi sekaligus ancam kuda 2 kali dengan gajah. Hitam sudah masuk ke dalam jebakan Batman. Selanjutnya serangan balik dilakukan dengan pion pukul pion, pion pukul pion, dan pengorbanan gajah sikat pion skak. Raja makan gajah, selanjutnya kuda tampar pion skak, raja mundur ke G8, kuda makan gajah, kuda makan kuda, menteri tampar kuda, kuda makan pion, dan menteri ke E6 skakmat. Di variasi jebakan keempat ini, langkah awal seperti biasanya dengan menolak gambit yang ditawarkan. Pion ke D6, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4, kuda ke F6, kuda ke C3, gajah ke G4, pion ke D3, gajah ke E7, dan raja melakukan rokade pendek. Seperti sebelumnya, kuda ke D4 adalah langkah yang kurang tepat atau keliru. Kali ini diganti dengan kuda ke H5 untuk mengancam pion F4. Selanjutnya putih melakukan pertukaran dengan pion pukul pion, kuda makan pion, kuda makan kuda, dan membiarkan jebakan menteri disikat gajah. Ini adalah jebakan Batman karena serangan balik dengan gajah tampar pion skak, raja geser ke F8, selanjutnya gajah makan kuda skak dengan benteng, gajah menutup ke F6, pengorbanan benteng dilakukan dengan tampar gajah skak, pion pukul benteng, gajah hitam melesat ke H6 skak, raja naik ke E7, kuda lompat ke D5 skak, raja ke E6, gajah ke F7 skak. Di sini raja terpaksa sikat kuda. Selanjutnya pion naik ke C3 untuk menghalangi langkah raja. Kondisi seperti ini menyebabkan langkah apapun yang dilakukan hitam akan sia-sia dan bisa dipastikan akan tewas. Jika gajah kabur ke H5 untuk menghindari intimidasi dari benteng, ataupun menteri dan benteng bergerak kemanapun, akan dieksekusi oleh gajah ke F4 melakukan skakmat. Variasi jebakan kelima ini dimulai dengan pion E4, pion E5, pion F4, dan gambit direspon dengan pion pukul pion. Kuda ke F3, pion ke G5, gajah ke C4. Dilanjutkan dengan pion ke G4 untuk mengancam kuda, raja rokade pendek membiarkan pion pukul kuda, dan kali ini pion disikat menteri. Imbas dari pengorbanan kuda yang tadi adalah menyebabkan posisi menteri, kuda, dan benteng mengarah ke pion F7 untuk melakukan skakmat kepada raja hitam. Direspon dengan gajah ke H6 untuk melindungi pion dengan menghambat serangan menteri dan benteng. Selanjutnya putih merespon dengan pion ke D4, menguasai lini tengah sekaligus menekan pion F4 3 kali. Kuda ke C6 ancam pion dan sekaligus menginginkan ancam menteri. Di sini putih membuat jebakan dengan kuda ke C3 seolah-olah terlihat langkah biasa dan membiarkan kuda makan pion sekaligus ancam menteri. Serangan balik dilakukan dengan gajah tampar pion skak, raja tampar gajah, menteri ke H5 skak, raja ke G7, gajah sikat pion, gajah sikat gajah, benteng tampar gajah sekaligus ancam skakmat di F7 dengan menteri. Kuda menghalangi ke F6 dan serang menteri. Menteri geser ke G5 skak, raja ke F7, benteng ke F1 untuk menambah tekanan dengan menteri ke E7. Selanjutnya benteng tampar kuda skak, raja ke E8, kuda lompat ke D5 serang menteri, menteri tampar pion. Selanjutnya benteng ke F8 skak, benteng tampar benteng, dan langkah pamungkas kuda untuk melompat ke C7 skakmat. Inilah 5 variasi cantik dari jebakan pembukaan gambit raja yang sangat mematikan. Pemula wajib tahu 5 variasi ini sehingga dapat dipraktikkan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.